ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang semoga Allah senantiasa memberikan kita taufiknya, memberikan kita keteguhan dalam iman, memberikan kita semangat untuk senantiasa beribadah, terutama menuntut ilmu agama yang menjadi pedoman kita, yang menjadi hal yang kita gunakan untuk bisa melangkah dengan baik dalam langkah di kehidupan kita, terutama langkah menuju kehidupan akhirat. Karena tidak mungkin seseorang bisa meniti jalan yang benar kecuali dia harus membekali dirinya dengan ilmu, terutama berkaitan dengan ilmu agama, agar tidak menyimpang, agar tidak keliru mengambil pendapat, agar tidak masuk kepada golongan orang-orang yang tersesat. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah SWT, melanjutkan pembahasan sebelumnya di hari Senin, ya, sebagai bentuk kita menyongsong ibadah kurban Idul Adha, ya, terutama berkaitan dengan ibadah kurban, maka alangkah lebih baiknya dan menjadi lazimnya seseorang sebelum melaksanakan ibadah kurban membekali dirinya dulu dengan ilmu agar ibadahnya bisa maksimal, agar ibadah yang akan dikerjakan dibangun di atas dalil yang benar, di atas landasan yang benar, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman dan arahan para ulama kita, para salafus saleh. Ya, kemudian di pertemuan yang lalu kita membahas kitab 67 Mas'alah fil Udhiyah, Sab'ah wa Sittuna Mas'alah fil Udhiyah, 67 masalah berkaitan dengan kurban, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita membaca sampai permasalahan yang ke-8. Nah, sekarang kita masuk sampai ke permasalahan yang ke-9. Ya. Permasalahan ke-9 dikatakan di sini, dzabhul udhiyati afdalu minat tasadduq bi thamaniha. Menyembelih hewan kurban itu lebih afdal daripada bersedekah dengan, ya, nominalnya. Jadi menyembelih hewan kurban itu lebih afdal daripada bersedekah dengan nominal materi yang digunakan untuk membeli hewan kurban. Walaupun sejatinya dua-duanya sama-sama sedekah, ya. Sama-sama sedekah berkaitan dengan harta. Cuman kalau yang satu sedekah mutlak, yang ini sedekah dengan syarat dan ketentuan khusus, dengan waktu yang terbatas, dengan sifat khusus, merupakan salah satu syiar khusus dalam agama kita. Jadi dikatakan bahwa menyembelih hewan kurban itu lebih afdal daripada bersedekah dengan materi, ya, uang atau materi seukuran dengan untuk membelikan hewan kurban tersebut. Kenapa? Li'annaha sya'iratun min sya'airillah. Karena kurban itu, udhiyah itu bagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa sunnatun muakkadatun min sunnanin nabi, dan dia adalah ibadah yang status hukumnya sunnah muakkadah dari ajaran yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa madhhabul a'immah al-arba'ah, dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh imam yang 4, ya. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, ya. 4 imam besar berpendapat bahwa berkurban itu lebih afdol daripada menyedekahkan, ya, nominal yang semisal. Berkata Sa'id ibnul Musayyib, Sa'id ibnul Musayyib itu pembesar tabi'in, ya. Dia tabi'in senior, ya. Orang yang ketemu dengan sahabat tapi tidak ketemu dengan Nabi, tapi dia termasuk yang senior, yang paling senior di antara tabi'in yang lain. Beliau mengatakan, la an udhahi bi syatin ahabbu ilayya min an atasaddaq bi mi'ati dirham. Beliau mengatakan, sungguh aku berkurban dengan seekor kambing itu lebih aku sukai daripada aku menyedekahkan uang
senilai dengan 100 dirham, ya. Senilai dengan uang 100 dirham. Jadi kata beliau, ya, berkurban dengan seekor kambing itu lebih beliau sukai, lebih afdol daripada bersedekah dengan 100 dirham. 100 dirham itu berapa? Kalau nisabnya perak itu 200 dirham. Ya, 200 dirham. Ini 100, berarti 100 itu separuhnya. Dan satu dirham itu 2,975 gram. Satu dinar itu 2,975 gram. Satu dinar itu 2,975 gram. Atau hampir 3 gram lah. Jadi misalnya ada orang yang bersedekah 100 dirham, ya 100 dirham kali 2,975 ya, kali 100, 297,5. Jadi orang yang menyembelih seekor kambing itu kata Sa'id bin Musayyib lebih afdol daripada dia menyedekahkan, ya, perak seberat 297,5 gram. Nah, sekarang 1 gram perak berapa? 30.000. Nah, misalnya 30.000 misalnya. 297,5 kali 30.000. 8.900.000, ya, hampir 9 juta. Jadi miskin kalau kita hitung perak sekitar 30.000 rupiah, bisa lebih besar dari itu, bisa kurang, ya. Tapi sekitar segitu, ya, tidak terlalu mahal kalau perak. Tapi dikonversi 100 dinar, 100 dirham itu jutaan sudah. Padahal harga mungkin kambing spesifikasi standar itu paling ya 3 juta, ya. Jadi orang berkurban dengan 3 juta itu lebih afdol daripada dia bersedekah lebih dari itu dengan nilai nominal yang lebih besar, ya. Wali anna dzabha lillahi sya'iratun wa ibadatun muradah mustaqillah. Karena menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala merupakan, sekali lagi, merupakan syiar dan ibadah yang dimaksudkan secara tersendiri. Allah mengatakan, jadi Allah memaksudkan secara tersendiri. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau kepada Allah, ya, dan menyembelihlah. Jadi Allah menyebutkan menyembelih. Jadi Allah sebutkan secara spesifik, secara langsung tegas. Ini menunjukkan bahwa dia punya keistimewaan tersendiri. Ya. Falau adalan nasu anhu ila sadaqah la ta'attalat tilka syairah. Andai saja, ya, banyak orang yang kemudian lebih memilih untuk bersedekah saja, maka nanti syiarnya akan hilang, ya. Syiarnya akan hilang. Wallahu alam, apakah ketika dalam kondisi seperti ini, corona misalnya, apakah kemudian tetap, ya, tetap lebih afdol, apakah tetap lebih afdol kurban ataukah tidak, ya. Tapi dilihat dari komentar para ulama, kurban itu lebih afdol, ya. Kenapa? Karena dulu di zaman Nabi juga pernah terjadi kekurangan, ya. Pernah terjadi paceklik, ya. Di zaman Nabi dulu pernah terjadi paceklik. Makanya dahulu Nabi pernah memerintahkan ketika kurban, ya, di tahun pertama kalau tidak keliru waktu itu, Nabi SAW memerintahkan agar daging kurban yang ada di masa itu tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Ya. Jadi ada 1 tahun yang pernah didapati oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Mereka waktu itu berkurban, ya, ketika berkurban dagingnya tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari. 3 hari harus habis. Maksudnya apa? Karena waktu itu apa? Amul maja'ah, tahun orang pada kelaparan, sama krisis. Tapi nyatanya waktu itu tetap dianjurkan untuk kurban. Cuman kurbannya nanti segera untuk dihabiskan. Berbeda setahun setelahnya, setelah ekonomi mulai membaik, kemudian ada kurban lagi, Nabi SAW mengatakan boleh untuk menyimpan daging kurbannya lebih dari 3 hari. Ya. Jadi dinasakh
Ya, dalam hukum usul fikih itu, pembahasan usul fikih namanya dinasakh. Hukum yang sebelumnya disuruh untuk menghabiskan 3 hari, setelahnya dinasakh kemudian dihapuskan, boleh lebih dari 3 hari disimpan. Ilahnya apa sebabnya? Karena tahun sebelumnya paceklik, orang-orang kurang pangan, kelaparan. Nah, andai saja sedekah itu lebih afdol, niscaya waktu itu disuruh sedekah aja, nggak usah ada kurban. Tapi nyatanya waktu itu tetap ada kurban. Walaupun hakikatnya juga kita katakan kurban itu ya sedekah juga, cuma dalam bentuk daging. Ya. Jadi ketika orang berkurban, sedekahnya tidak hilang, syiarnya juga tetap hidup. Ya. Kurbannya tetap ada, sama juga dagingnya juga disedekahkan. Jadi wallahu a'lam bishawab, seperti yang disampaikan di sini bahwa berkurban itu lebih afdol daripada menyedekahkan nominal uang. Kemudian pembahasan yang ke-10, al-aslu fil udhiyah annaha masyru'ah fi haqqil ahya. Hukum asal kurban itu dia disyariatkan untuk orang yang masih hidup, ya. Untuk orang yang masih hidup, atas nama orang yang masih hidup. Kama kana Rasulullah SAW wa ashabuhu yudhahuna an anfusihim wa ahlihim. Sebagaimana dahulu Nabi SAW dan para sahabatnya, mereka berkurban atas diri-diri mereka dan keluarga mereka. Ya. Wa tushra'ul udhiyatu 'anil amwat tanfidan liwasayahum. Dan juga ya, dibolehkan, disyariatkan berkurban atas mayit tapi dalam rangka menunaikan wasiat. Ya, memang ada wasiat. Nah, ini yang disepakati. Kalau ada wasiat, au taba'an lil ahya, atau ngekor dengan yang masih hidup. Nah, ini juga yang disepakati. Yang disepakati ulama adalah ketika kurban atas mayit itu sebagai penunaian wasiat, atau yang kedua sebagai ngikut dengan orang yang masih hidup. Contohnya gimana? Mithlu an yudhahhir rajul anhu wa an ahli baitihi wa yanwi bihimul ahya wal amwat. Yaitu misalnya seorang lelaki, dia berkurban atas nama dirinya dan dia niatkan pahalanya untuk dirinya dan keluarganya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Nah, jadi hukum asal kurban itu untuk yang masih hidup. Tapi terkadang untuk orang mati boleh, ya, atas nama orang mati. Misalnya saya punya simbah, ya, punya keluarga yang udah meninggal atas nama fulan, tapi dalam rangka wasiat. Wasiat gimana? Dia ngomong dulu sebelum meninggal, ngomong, le, tahun iki atau tahun ngarep aku pengen kurban, iki duite, gitu. Atau dia ngomong sama ahli warisnya, saya pengen kurban, duitnya ini, disediakan ini, atau tidak ditentukan uangnya, tapi dia masih punya peninggalan harta. Ternyata sebelum dia datang tahun di mana dia akan berkurban, atau waktu ketika dia akan berkurban, dia meninggal dan dia sebelumnya sudah ngomong sama anak-anaknya untuk ditunaikan misalnya, atau ketika pas dia mendekati kematiannya dia ngomong, kalau nanti saya mati kurbankan untuk saya atas nama saya. Nah, yang seperti ini tidak ada masalah jika dalam rangka penunaian wasiat atau dalam rangka diikutkan, ya. Ada seorang anak, ya, dia sudah berkeluarga, punya bapak, punya ibu, sudah meninggal misalnya, kemudian dia berkurban, diniatkan korbannya atas nama dia, atas nama orang yang bersangkutan, tapi dia niatkan ini pahalanya meliputi keluarganya yang masih hidup, ya, anak istrinya ataupun yang sudah mati, bapak ibunya. Nah, seperti itu diperbolehkan. Yang menjadi khilaf ulama adalah berkurban atas nama mayit sedangkan si mayit tidak pernah wasiat, ya, tidak pernah berwasiat, atau juga, ya, tidak diikutkan dengan yang masih hidup tapi mustakil berdiri sendiri, ya. Maksudnya mustakil berdiri sendiri gimana? Ya, tiba-tiba si anaknya pengen berkurban, oh, ini atas nama bapak saya, gitu. Jadi pahala kurban untuk si bapak itu bukan diikutkan atas nama kurban dia, enggak. Atau bukan dalam rangka bapaknya dulu berwasiat, tapi anaknya yang bertabarruk atau berdonasi secara khusus, ini untuk bapak saya. Jadi nanti pas kurban ini atas nama bapak fulan misalnya. Nah, yang seperti ini para ulama berbeda pendapat. Ya. Dalam pendapat yang diambil oleh Syekh Shalih Al-Munajjid di sini dikatakan, ya, beliau sepertinya mengambil pendapat ulama Hanabilah, ya, beliau mengatakan
Al-udhiyah anil amwat tabarru'an ala sabilil istiqlal, berkurban atas mayit sebagai donasi, sebagai bantuan, ala sabilil istiqlal, yaitu sendiri, berdiri sendiri, jaizah. Beliau mengatakan boleh. Wa qad nassal fuqaha ala anna sawabaha yasilu ilal mayyit. Dan para fuqaha dari kalangan Hanabilah menegaskan bahwa ganjarannya tetap bisa sampai kepada mayit. Wa yantafi'u bihi, dan mayit akan mengambil manfaatnya. Dikiaskan, dianalogikan dengan sedekah. Ya, dianalogikan dengan sedekah. Sebagaimana orang kalau sedekah, ada anak ya, punya orang tua meninggal, dia sedekah. Ini sedekah bangun masjid atas nama bapak saya yang sudah meninggal. Ini sedekah bangun jalan atas nama bapak saya yang sudah meninggal. Ini sedekah buat iftar, buka bersama atas nama bapak saya yang meninggal. Para ulama sepakat bahwa pahalanya sampai. Ya, maka mereka menganalogikan, ya, fuqaha Hanabilah ini menganalogikan kurban dengan sedekah. Maka mereka mengatakan sampai dan mayit bisa mengambil manfaatnya, pahalanya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak sampai, ya. Waqtara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna shadaqah bi thamaniha 'anil mayyit afdal. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak sampai. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa bersedekah dengan harganya, harga kurban itu lebih afdal daripada menyembelih atas nama si mayit. Ya. Kenapa? Li'anna tadhiyah 'anil mayyit lam yakun ma'rufan inda salaf. Karena berkurban atas nama mayit secara khusus bukan dalam rangka menunaikan wasiat dan yang semisalnya atau yang tadi yang lain itu tidak dikenal di kalangan para ulama salaf. Bahkan Nabi SAW dulu tidak pernah berkurban khusus atas nama pamannya Hamzah misalnya. Berkurban khusus atas nama Khadijah, tidak pernah. Berkurban khusus atas nama Zainab, istrinya yang meninggal, Zainab bintul Khuzaimah Ummul Masakin, tidak pernah. Tapi yang beliau lakukan adalah beliau berkorban atas nama beliau, untuk keluarga beliau dan untuk umatnya, gitu. Jadi diniatkan semuanya. Tapi untuk secara khusus untuk yang sudah meninggal ini tidak dilakukan. Nah, monggo ya. Kalau saya pribadi lebih amannya kalau cuman sekedar pengen yang penting pahalanya sampai, mending yang diikutkan dengan yang masih hidup. Nah, itu yang disepakati ulama. Maksudnya gimana diikutkan dengan yang masih hidup? Ya udah, kita berkorban tetap atas nama kita, tapi kita niatkan dalam hati, ya Allah, ini nanti kurbannya untuk saya, untuk keluarga saya, dan bapak ibu saya yang sudah meninggal. Nah, yang seperti itu diperbolehkan banyak ulama. Wallahu a'lam bishawab. Permasalahan ke-12. Yushtaratu li sihhatil udhiyah an takuna min bahimatil an'am. Ini perkara yang sudah gamblang, insyaallah semua sudah memahami, ya. Semua sudah memahami, tidak perlu penjelasan yang panjang lebar. Itu bahwa disyaratkan dalam kurban itu, ya, adalah antakuna min bahimatil an'am, yaitu hewan yang disembelih itu dari kalangan bahimatul an'am atau hewan ternak, ya. Hewan ternak yang masuk di situ kategori al-ibil, yaitu onta, kemudian sapi, kemudian juga kambing, bi jami'i asnafiha wa anwa'iha, dengan seluruh ragamnya dan jenisnya, ya, dengan seluruh ragamnya dan jenisnya. Makanya onta ada banyak, ya. Ada yang onta punuk 1, ada yang onta punuk 2, ya. Ini sama-sama onta. Sebagaimana sapi, ya, sapi juga banyak. Ada yang sapi penggolo, ada yang sapi limosin, ada yang sapi Madura, ya, atau bahkan, ya, kebo, ya, itu masih masuk keluarga sapi. Atau kambing, ya, kambing nanti juga banyak. Ada yang kambing Jawa, kambing kacangan, ada yang kambing wedus gembel, domba, ada yang turunan etawa dan yang lainnya. Nah, ini semua diperbolehkan, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan pada setiap umat kami jadikan syariat penyembelihan agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah rezekikan pada mereka berupa hewan-hewan ternak. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Wa fa'ilahukum ilahu wahid falahu aslimu, ya. Maka Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa basyiril mukhbitin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk lagi patuh, ya. Dan para ulama mengatakan bahimatul an'am itu ya 3 jenis itu, ya. Kambing, kemudian sapi, kemudian onta. Kemudian permasalahan ke-13, asyatul wahidatu tujzi'u an ahlil baiti al-wahid fa idza dhahha biha wahidun min ahlil bait aw dhahhatil mar'atu an zawjiha wa ahli baitiha hasanatis sya'irah wa dakhalu jami'an fi ajriha. 1 ekor kambing itu mencukupi untuk ahlul bait, itu keluarga, 1 keluarga. Fa idza dhahha biha wahid, di keluarga itu ada salah seorang yang berkurban dari kalangan ahlul bait, yaitu kalangan keluarga itu, au dhahhatil mar'atu an zawjiha, atau si istri menyembelih, ya, istri menyembelih, dia menyembelih atas nama dia, ya, untuk suaminya pahalanya, dan untuk keluarganya maka syairah, ya, syiarnya itu terpenuhi. Wa dakhalu jami'an fi ajriha, dan semua merasakan ganjaran pahalanya, ya. Pahalanya semua merasakannya. Jadi jika ada 1 keluarga, ya, itu cukup bagi mereka salah satu saja yang berkurban, gitu. Ketika sudah ada berkurban, maka gugur kewajiban atas mereka. Bagi yang mengatakan kurban itu wajib, ya. Bagi yang mengatakan sunnah muakkadah juga gugur tuntutan. Karena sunnah muakkadah itu sebenarnya juga dituntut, ya. Dituntut, diminta untuk mengerjakan. Cuman apa? Cuman permintaannya tidak tegas, ya. Sama wajib sama sunnah itu semua dua-duanya adalah diminta. Kita diminta mengerjakan. Cuman bedanya kalau wajib itu diminta untuk mengerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dosa. Tapi kalau sunnah itu diminta untuk mengerjakan, cuman kalau ditinggalkan nggak berdosa, ya. Tapi para ulama mengatakan, ya, kalau meninggalkan sesuatu yang dianjurkan itu masuk kategori makruh, ya, masuk kategori makruh. Jadi kalau meninggalkannya dia makruh. Jadi misalnya 1 keluarga itu salah satu dari mereka yang berkurban, maka itu sudah mencukupi keluarga tersebut sehingga gugur permintaan atas mereka untuk melaksanakan, dan justru malah semuanya kemudian mendapatkan pahala semuanya. Berkata Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah, kana ar-rajulu yudhhi bisyah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan, dahulu seorang lelaki berkurban dengan seekor syah, dengan seekor kambing, untuk dirinya dan untuk keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun, dia mengkonsumsi bagian dari kurban itu dan dia juga memberi makan orang lain. Permasalahan ke-14, in lam yanwil mudahhi man yadkhulu ma'ahu fil udhiyah dakhala fiha tilqaiyan ahlu baitihi. Nah, misalnya ada 1 keluarga, salah satu dari keluarga itu, ya, akan berkurban. Ternyata belum terbesit dalam hatinya ketika kurban itu dia niatkan pahalanya untuk dia dan keluarganya. Tapi dia dalam hati masih untuk dirinya sendiri. Lupa, belum meniatkan untuk keluarganya juga. Terlanjur disembelih. Apakah kemudian keluarganya nggak dapat ganjarannya? Dapat, ya. Dakhala fiha tilqaiyan ahlu baitihi. Otomatis seluruh keluarganya masuk ikut menikmati ganjaran tersebut, ya. Walaupun dia belum meniatkan keluarganya. Dan siapa sih yang dimaksud keluarga ini siapa? Nah, kita perlu tahu. Lingkupnya sampai mana? Lingkupnya sampai mana? Dikatakan di sini keluarga itu maksudnya adalah kullu man yashmaluhu hadzal lafadz urfan aw lughatan. Keluarga di sini maksudnya adalah, ya, setiap yang tercakup oleh lafadz ini secara tinjauan bahasa, ya, etimologi, secara pengertian bahasa maupun secara urf, kebiasaan. Siapa mereka? Dalam sisi urf adalah man ya'uluhum, yaitu orang-orang yang menjadi tanggungan seseorang, seperti istri, ya, anaknya dan kerabat-kerabatnya. Istri, anaknya dan kerabat-kerabatnya. Jika misalnya ada seorang lelaki, ya, berkurban, ya, tapi kerabat-kerabatnya nanti perlu dirinci lagi, ya, nanti akan ada penjelasan di pembahasan selanjutnya. Karena nggak semua kerabat nanti bisa dapat, ya. Seperti nanti kerabat yang sudah sudah mandiri, sudah punya rumah sendiri, sudah dia sudah punya keluarga sendiri, maka tidak masuk.
Nah, yang dimaksud keluarga di sini ahlul bait ya paling minimal adalah ya istri dan anak-anaknya gitu. Atau orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Di rumah itu yang menjadi tanggungan nafkahnya siapa? Misalnya seorang suami punya istri, punya anak, plus juga orang tuanya si laki-laki juga di situ ditanggung oleh si laki-laki tadi sebagai anaknya, maka dia juga dapat semua. Nah, kemudian ada permasalahan selanjutnya nomor 15. Idza kana al-baitul wahidu yadhummu 'adadan minal ikhwah. Jika ternyata satu rumah itu yadhummu 'adadan mengumpulkan beberapa saudara dengan anak-anak mereka. Sejumlah saudara-saudara dengan anak-anak mereka. Jadi ini mungkin satu keluarga besar gitu. Punya rumah besar. Ibu bapak punya anak banyak. Nah, anak-anaknya juga kemudian sudah berkeluarga juga. Tapi masih tinggal satu atap. Ya, masih tinggal satu atap. Nah, gimana ini? Wa hum mushtarikuna fi ta'amihim wa aklihim. Dan mereka masih berserikat, ya. Mereka masih berserikat bersama-sama dalam urusan konsumsi mereka, makanan mereka, konsumsi mereka masih bareng. Fatujzi'uhum udhiyah wahidah. Dikatakan di sini oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, itu juga masih mencukupi satu sembelihan saja. Jadi maknanya juga bagi mereka dapat pahala semua. Dengan syarat apa? Syaratnya ya mereka satu atap, konsumsinya masih bareng, nafkahnya masih barengan. Ya, nafkahnya masih ditanggung barengan. Berarti makna kebalikannya, kalau sudah mandiri sendiri-sendiri maka enggak. Ya. Misalnya satu rumah ada 3 keluarga misalnya atau 4, tapi masih satu atap, tapi ternyata setiap keluarga itu sudah sendiri-sendiri. Ya, pengolahan dapurnya sudah sendiri-sendiri. Berarti masing-masing keluarga sudah punya sumber nafkah sendiri. Nah, yang seperti ini berarti tidak mencukupi sembelihan satu. Berarti harus masing-masing keluarga tadi mengeluarkan sendiri. Tapi ketika masih bareng-bareng, ya mereka makannya bareng, entah modelnya adalah setiap bulan mereka dikeluarkan berapa persen makan bareng, mereka masih konsumsinya bersama-sama, makan dari dapur yang sama. Nah, kata beliau, Syekh Shalih Al-Munajjid, selagi mereka berserikat dengan konsumsi makanan yang masih bersamaan, itu masih cukup bagi mereka satu sembelihan saja. Itu juga dimaknai bahwa pahalanya juga dinikmati mereka. Amma idza kana likulli wahidin minhum baitun mustaqillun. Adapun jika setiap dari mereka, dari saudara-saudara tadi sudah punya rumah yang merdeka, ya, berdiri sendiri, fal masyru' an yudhi ahlu kulli baitin bi udhiyah khassah bihim. Kalau sudah berdiri sendiri, merdeka, punya rumah sendiri-sendiri, maka setiap dari mereka menyembelih hewan kurban sendiri. Begitu. Ya. Permasalahan ke-16. Man kana lahu aksar min zaujah fa udhiyatu wahidatin takfi 'anil jami'. Nah, ini tentunya ini kondisi yang jarang ya. Ini bagi orang yang punya pasangan lebih dari satu. Maksudnya adalah bagi seorang lelaki yang berpoligami, maka sembelihan dia, si laki-laki ini, si suami, itu cukup untuk dia dan istri-istrinya. Jadi nggak usah setiap satu istri nyembelih sendiri, terus istri itu nyembelih sendiri, enggak. Dia nyembelih satu, sudah mencukupi juga untuk yang lain. Kama ajza'at udhiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam an zaujatihi jami'an. Sebagaimana dahulu Nabi SAW menyembelih kurban, itu cukup untuk beliau dan juga untuk pasangan-pasangan beliau, yaitu maksud istri-istri beliau semuanya. Walakinnahu la yakhtassu ihda zaujat bi syai'in minha dunal ukhrayat. Tetapi ya, dengan tidak mengkhususkan salah seorang istri dengan sesuatu hal tertentu dibandingkan yang istri-istri yang lain. Bal ya'dilu bainahunna. Tapi apa? Dia berbuat adil di antara mereka. Intinya dia niatkan secara adil, maka mencukupi sembelihan satu untuk dia dan juga pasangannya yang sah.
itu istri-istrinya. Kemudian permasalahan ke-17. Al-badanatu tujzi'u anis sab'ah. Ini masalah berapa jumlah maksimal urunan ya. Untuk unta itu cukup untuk 7 orang alias maksimal 7 orang urunan unta ya. Walaupun sebagian ulama berpendapat ada asar ya, ada asar di dalam buku-buku fikih yang lain disebutkan kalau unta bisa sampai 10 orang gitu. Bisa sampai 10 orang. Tapi menurut hadis riwayat Muslim ini dan disimpulkan oleh Syekh Shalih Munajjid, di sini penulis mengatakan unta cukup untuk 7 orang. Wal baqaratu tujzi'u an sab'ah, sebagaimana sapi juga untuk 7 orang. Berdasarkan perkataan Jabir bin Abdullah, bahwa Jabir bin Abdullah mengatakan naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami dahulu menyembelih bersama Nabi SAW di tahun Hudaybiyah, yaitu tahun ke-6. Ya, tahun ke-6 Hijriah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya akan umrah, tapi kemudian dihalangi di Hudaybiyah. Akhirnya kemudian ya, mereka menyembelih badanah, yaitu unta untuk 7 orang. Wal baqarah, sapi untuk 7 orang. Unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang ya. Itu namanya kalau nggak salah namanya haddul ihsar ya. Ihsar itu orang yang haji atau umrah tapi akhirnya tidak bisa melanjutkan karena ada halangan, entah halangan dari musuh ya, entah halangan dari musuh atau halangan dari ya penyakit misalnya, akhirnya nggak bisa melanjutkan, maka dia menyembelih ya, menyembelihnya apa? Sapi bisa untuk 7 orang, unta bisa untuk 7 orang. Dan ini kemudian diambil kesimpulan juga dalam masalah kurban. Kemudian permasalahan ke-18, yajuzul ishtirak fil baqarah awil mushtarikin la yuridul udhiyah. Nah, pertanyaannya, misalnya tadi ya, unta sapi untuk 7 orang, apakah 7 orang yang nyembelih sapi tadi atau sahibul kurban tadi harus semuanya meniatkan sebagai hewan kurban, ataukah boleh dengan niat yang lain? Misalnya 7 orang, yang 4 orang niat sebagai kurban, tapi yang 3 orang niatnya beda-beda ya. Yang 3 orang, yang satu plus niatnya sebagai akikah, yang satu niatnya cuman niatnya untuk dijual dagingnya, yang satu niatnya untuk jualan bakso misalnya. Nah, boleh enggak? Dikatakan di sini boleh ya. Yajuz ishtirak fil baqarah awil ba'ir. Boleh berserikat dalam pembelian sapi ataupun unta. Walau kana ba'dul mushtarikin la yuridul udhiyah, walaupun sebagian peserta sahibul kurbannya tadi ternyata sebagian tidak menghendaki sebagai kurban. Bayuridu nadharon, misalnya salah seorang di antaranya meniatkan saham sepertujuhnya, ini nazar saya ya, bukan kurban. Kemudian sepertujuh yang lain yuridu lahman, cuman pengen daging aja karena saya punya tamu banyak, bentar lagi akan datang. Au shadaqah au ghairu dzalika, atau niat yang lain. Kullu wahidin biniyatihi, setiap dari peserta tadi punya niat sendiri-sendiri. Nah, ini diperbolehkan, tetap sah. Dikatakan di sini tetap sah. Jadi sebagaimana juga disebutkan diperbolehkan oleh para ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah dalam website Islam Web, soal Islam Web Syabakah Al-Islamiyah, dikatakan bahwa boleh misalnya ada seekor sapi ya, sebagian niatnya kurban misalnya, wa juz'un minhal udhiyah wal akhir akikah, sebagian yang lain untuk akikah. Jadi akikah boleh ikut sepertujuh sapi ya, sepertujuh sapi boleh. Ini tidak harus tidak harus kambing ya, tidak harus kambing.
Al-aqiqah bil baqar wal badanah. Ya, aqiqah dengan sapi atau dengan unta. Jumhur muttafiquna ala anna al-ghanam wal baqar wal ibil mujzi'ah fil aqiqah. Jumhur ulama bersepakat bahwa kambing, sapi ataupun unta itu mencukupi untuk digunakan sebagai aqiqah. Ya. Gitu, jadi diperbolehkan. Kemudian permasalahan ke-19, yajuzu an yashtarika aqall min sab'ah fi baqarah au ba'ir li'annahu idza jaza ishtiraku sab'ah fiha yajuzu min babil aula an yashtarika fiha aqall min sab'ah wa yakununa mutatawwi'ina biziyadah. Dibolehkan untuk berserikat dalam pembelian onta atau pembelian sapi, ya, kurban onta sapi kurang dari 7 orang. Jadi 7 orang itu adalah batas maksimal. Jangan dipahami bahwa 7 orang itu adalah jumlah yang harus dipenuhi. Enggak. 6 orang boleh, 5 orang boleh, 4 orang boleh. Semakin kecil jumlahnya semakin afdal. Ya, bahkan kalau bisa 1 orang 1 ekor sapi lebih afdal. Tapi misalnya berat, syariat memberikan kelonggaran, yaitu bisa sampai 7 orang. Jadi kalau 7 orang sebagai keringanan agar enteng kurbannya, maka yang jumlahnya lebih kecil dari itu 6 orang, 5 orang lebih boleh lagi, ya. Jika pelakunya mampu. Nah, ini bisa menjadi solusi, ya, di sebagian, karena sebagian pengurus, ya, takmir yang menjadi wakil, kadang yang menjadi wakil dari sahibul kurban, mereka memahami 7 itu harus 7 gitu. Sehingga kadang kasihan sebagian orang yang ingin ikut beli sapi ternyata kehabisan kelompok. Nah, udah terkumpul 3 kelompok misalnya. 3 kelompok sudah terkumpul. 1 kelompok 7 orang, berarti sudah 21 orang. Nah, ternyata masih ada 3 orang. Masih ada 3 orang yang pengen membeli sapi, ikut urunan sapi. Tapi karena nggak ada orang yang lain yang ikut. Nah, ini boleh 3 kelompok tadi yang sudah terbentuk, masing-masing 7 orang, ambillah 1 orang agar bisa 1 kelompok lagi. Jadi akhirnya di 4 kelompok, ya. 4 kelompok jadinya. Kelompok 1 jadinya tidak 7 orang, jadi 6 orang. 6 orang, ini juga 6 orang. Ya, justru malah nanti ketemu sapi 4. Walaupun mungkin nanti sapinya lebih kecil mungkin kalau urunannya misalnya setiap orang, ya, 3 juta. Setiap orang 3 juta, kalau orang 7 harusnya ketemu 21 juta. Tapi karena anggotanya dikurangi jadi 6 orang, ya. 6 orang kali 3 juta jadi 18 juta. Nah, masih bisa mencari sapi harga 17, harga 16 masih bisa, walaupun mungkin lebih kecil. Tapi apa? Ini bisa jadi pahalanya lebih besar karena memasukkan kebahagiaan kepada saudaranya yang lain. Karena biasanya ada orang-orang yang model kagolan juga. Karena dia pengen kurban sapi, ternyata teman untuk urunan, teman untuk patungannya sudah nggak ada, cuma tinggal 3 orang. Sedangkan kelompok yang sudah terbentuk nggak mau mereka berpindah. Akhirnya yang 3 orang niatnya dalam hati pengennya pomen kurban sapi. Karena nggak ada kelompoknya, akhirnya kemudian dia terima ra kurban wae. Nah, ini butuh kelapangan dada, ya. Yang lain lebih afdal dengan hikmahnya, wes lah aku tak pindah ning kono. Diritoi. Yang lain juga grupnya yang sudah full 7 orang, oh ya udahlah sana Mas, pindah sana biar mereka bisa ada kawan untuk patungan, sehingga jadinya 6 orang misalnya lebih ringan. Nah, yang seperti ini pentingnya belajar sehingga kita bisa tahu. Oke, mungkin itu dulu sampai permasalahan ke-19. Insyaallah kita lanjut di hari Jumat pada permasalahan ke-20. Ya, misalnya nanti ada pertanyaan boleh lewat, ya, japri secara langsung kepada adminnya atau lewat komen di Facebook. Insyaallah nanti kita carikan jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.